Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nabu jila min fadl ilmi. 30. Dua. Amma wa amma ma yashtamil al-Quran. Ini Ihya Ulumuddin, kita masih melanjut di Kitabul Ilm di bab ketiga, pasal bab ketiga tentang ilmu yang tercela. Ini di pasal kedua tentang pergeseran makna ilmu. Jadi pergeseran beberapa definisi dari istilah. Termasuk istilah yang kita bahas, istilah ilmu yang dulu lebih identik dengan al-ilm billah, ilmu tentang Allah. Juga istilah fikih yang dulu lebih identik dengan ilmu hati sebetulnya. Walaupun tidak menutup bahwa ilmu fikih zaman itu juga mencakup ilmu fikih yang kita kenal sekarang, tapi lebih fokus ke ilmu hati. Dan bukan hanya ilmu fatwa. Kemudian bergeser menjadi fikih yang hanya kering dengan ilmu fatwa saja tanpa adanya ilmu hati. Dan juga terakhir kita bahas tentang tauhid. Tauhid yang asalnya itu adalah satu yang luhur, pengesaan pada Allah, itu merupakan makom yang luhur dalam tasawuf. Tauhid itu menjadi bergeser pada ilmu kalam. Pintar-pintaran ngomong, pintar-pintaran debat, ilmu kalam. Itu tidak luput dari sejarah yang dilalui oleh ilmu tauhid sendiri. Ada penentangan dari para filosof sehingga terpaksa kayak Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dan beberapa ulama zaman itu terpaksa mereka harus mempelajari filsafat itu untuk menjawab tantangan para filosof lainnya berkembang dari ilmu kalam itu. Yang asalnya itu ya nggak dikenal sebelum itu, karena belum ada memang. Ya, ada tauhidnya ya sudah ada sejak zaman Rasul. Tapi kan bergeser maknanya. Hanya bergeser makna tauhid itu yang asalnya murni mengesahkan Allah, bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati, beralih ke tasyadduq, beralih ke pintar-pintaran omong. Paham memahami Al-Quran, beralih ke perdebatan. Bahkan Islam minumul nakir alaman kan itu baban dan jadal mumarah. Jadi istilah-istilah yang tidak dikenal bahkan di zaman awal. Sama al-mutakallimuna al-ulama di tauhid ma'anna jami'a ma huwa fasih. Hadhihi sina'ah lam yakun yurabina syai'un min asril awal. Dinamakan para mutakallimun itu sebagai orang ulama, ahli ilmu kalam dinamakan ulama, padahal ya, pada seluruh apa yang menjadi kekhususan ilmu kalam ini, hadis sina'ah, keahlian kalam ini, lam yakun yu'raf, tidak pernah dikenal satupun minha darinya, dari yang apa, dari seluruh apa, minha dari khosiyah tadi, kekhususan ilmu kalam ini, dari yang menjadi ciri khas ilmu kalam ini, tidak pernah dikenal satu bab pun. Tidak pernah dikenal satupun sedikit pun di zaman awal, di zaman para sahabat dan juga zaman tabi'in. Bahkan yasadu minumun nakir, bahkan ada para sahabat, para asur awal itu, generasi asur awal itu yasadu minumun nakir, menjadi sangat dari mereka, dari orang yang hidup di masa pertama, nakir, keingkaran mereka kepada debat itu, kepada perdebatan. Alaman kana yaftah baban minal jadal. Pengingkaran apa? Pengingkaran atas man kana yaftah, atas orang yang dulu pernah membuka satu bab pun daripada jadal, daripada perdebatan wal mumarati dan perbantahan. Dan justru mereka mengingkari itu zaman sahabat. Adapun nanti akan dijelaskan lebih panjang tentang bahwa Sayyidina Ali pernah mengutus Abdullah bin Abbas untuk mendebat Khawarij.
sehingga tobat. Banyak ribuan Khawarij itu tobat karena debatnya dengan Abdullah bin Abbas. Itu lain, itu memang dipakai debat itu pada urgent, pada sesuatu yang memang penting. Dan itu pada kadarnya. Bukan seperti yang berkembang di zaman setelah itu, yang nanti kemudian aja seolah debat itu menutupi semua ilmu kalam, sehingga ilmu tauhid yang asalnya tauhid murni, pengesahan pada Allah, itu bergeser kepada ilmu yang cuma sekedar apa? Pandai-pandaian debat. Umar sambil Al-Quran. Adapun apa yang mencakup atasnya, atas apa Al-Quran? Minal adilati zahirati, berupa dalil-dalil zahir. Allati tasbikul adhanu ila qabuliha. Yang mana bercepat para pikiran-pikiran itu untuk menerimanya, menerima dalil-dalil zahir. Fi awali sama, di awal kali pertama mendengar, langsung bisa diterima. Ya, dalil-dalil zahir di Quran. Dilakukan Nabi Ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan lain selain Allah, pasti akan hancurlah langit dan bumi. Itu dalil-dalil yang zahir yang langsung bisa diterima oleh akal. Nah, adapun contoh yang seperti itu, dalil-dalil di Quran yang seolah itu juga semacam logika, semacam sesuatu yang logis. Kalau berkana dari kemakluman itu, maka sungguh ada apa itu, apa ma'istamil Quran itu, karena ada apa zalika. Kono po mengkono ma'istamil Al-Quran itu makluman dan warui, diketahui, dilkuli bagi semuanya. Ya. Jadi adapun perdebatan Quran atau logika-logika dasar yang ada di Quran, seperti lakukan Nabi Ma'alihatun illallah la fasadata, seandainya ada di bumi dan langit Tuhan selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi. Itu logika-logika dasar macam itu di Quran ya. Mereka sudah ngerti semua, sahabat pun sudah pernah dengar itu. Kalau yang itu, yang yastamil Al-Quran sudah pernah didengar. Maklum nilkul, itu bahkan sudah ketahui oleh semua. Dan sahabat tabi'in tahu itu. Bahkan ilmu bil Quran wal ilmu kullu. Dan dahulu zaman asr awal itu ilmu bil Quran, pengetahuan tentang Quran, itu adalah ilmu secara keseluruhan. Al-ilm itu ya al-ilm bil Quran. Bukan ilm dengan bukan pengetahuan tentang mantik, tentang cara berlogika, cara memutar balik omongan, dan bukan itu. Al-ilm zaman awal, ilm bil Quran bil hadis, itu ilm. Yang hasilnya adalah iman, Islam, ihsan. Itu ilm zaman awal. Ini bergeser mana ilm itu jadi perkembangan mantik, logika, ilmu logika. Di zaman setelah zaman tabi'in. Zaman Abbasiyah, ya, apalagi zaman Al-Ma'mun, Al-Ma'munnya sendiri Mu'tazilah. Ketika itu anaknya Harun ar-Rasyid. Dia senang, memang bagusnya ya, Al-Ma'mun itu senang kepada ulama. Tapi dia Mu'tazilah. Dia yang bangun Baitul Hikmah. Dia datangkan semua penterjemah. Dia terjemahkan buku-buku dari India, dari Eropa, dari Yunani. Buku mantik, buku matematika, buku handasa, buku ilmu hisab, buku filsafat di Baitul Hikmah di Baghdad. Al-Ma'mun, anaknya Harun ar-Rasyid, tapi dia Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah. Aristoteles jauh, Aristoteles itu sebelum Masehi. Aristoteles itu 300 tahun 300 sebelum Masehi. Aristoteles sebelum Nabi Isa. Ada apa bu? Nyambung Aristoteles. Bukan Aristoteles. Aristoteles ya. Ya. Jadi apa namanya? Ya cuma kan Yunani kan mentradisikan itu. Artinya filsafat Yunani dari zaman Aristo, zaman Ptolemeus, zaman sebelumnya. Filsafat para filsuf Yunani, ya, filsuf Yunani itu dilestarikan di Yunani, dan itu menyeberang ke Mesir, karena Yunani utara Mesir itu kan kalau dia nyeberang itu ke Italia dan Yunani. Maka saya sudah pernah ceritakan di Alexandria, Iskandaria itu ada sekolah filsafat sampai Islam masuk zaman Umar bin Khattab. Sekolah filsafat itu masih ada di situ, di Iskandaria. Dari situ kemudian infiltrasi penyusupan daripada ilmu filsafat ke dunia Islam.
Muncullah para filosof-filosof Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi. Kemudian mengembangkan seolah mengislamisasi filsafat itu. Tapi ditentang, justru di situ mengalami penentangan dari ulama ahli tauhid. Karena tauhid Islam tidak perlu ilmu filsafat Islam untuk menjelaskan tauhid dalam Islam. Sedangkan mereka itu seolah menggabungkan antara tauhid dengan itu. Panjang ceritanya teori emanasi, Al-Farabi dan sebagainya. Saya tidak mau masuk di filsafat itu. Karena tadi hanya belajar filsafat. Itu bukan tujuan kita. Ya. Jadi apa namanya? Apa tadi? Masalah jidal ya. Jadal Quran. Jadi al-ilm. Kan al-ilm bil Quran huwa ilmu kullu. Dulu ilmu tentang Quran yaitu ilmu. Sekarang orang wala ada hafal Quran, wala ada hafal satu nas hadis. Seolah-olah zaman setelahnya itu cuma pandai berlogika, bermantik itu disebut alim. Ajib. Wala dia hafal mungkin upama satu pun daripada nas. Sudah disebut alim, padahal kanal ilm dulu Al-Quran itu ya ilm. Maka tauhid indah ibarah amrin akhar itu. Dan adalah zaman dahulu, karena ada dahulu apa tauhid itu indah menurut mereka. Ahlul asal awal tadi, sahabat Nabi, ibaratan, suatu ungkapan, pernyataan, istilah, an amrin akhar tentang suatu perkara yang lain. Layak kamu aksarul mutakalimin yang tidak dipahami oleh kebanyakan para ahli ilmu kalam. Ini tauhid dulu, tauhid di zaman para sahabat itu ungkapan istilah tentang satu perkara yang tidak dipahami oleh ahli ilmu kalam. Itu tentang kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Yang mana sifat tauhid itu yang meresap pada hati sehingga menimbulkan tawakal kepada Allah karena hanya dia mengaku Allah la ilah, tempat bergantung, as-somad. Itu tauhid yang menimbulkan sifat tawakal pada Allah, husnudzon pada Allah. Itu buahnya tauhid. Yang itu ahli ilmu kalam kosong dari buah-buah itu, tidak ada. Dia punya cuma pendapat. Makanya Imam Ghazali nanti di bab aqaid itu dia akan mengatakan bagaimana cara belajar tauhid secara kurikulum yang seharusnya. Ya, itu apa bukan? Jangan mimpi soalnya gitu kalau kita bahasakan secara sederhana perkataan Imam Ghazali itu jangan mimpi kamu belajar ilmu kalam terus kamu akidahmu jadi kuat. Enggak. Kuatnya akidah itu setelah kamu belajar akidah yang benar ditalqin terus pelajari maknanya, kalau ada ganjalan ya belajar dalil sedikit supaya kuat dari Quran dan hadis. Itu beliau sarankan nanti di masalah tadarruj tentang belajar tauhid itu. Ya. Setelah itu, setelah belajar dasar tauhid, kalau ingin memperkuat, pelajari daripada Quran dan hadis dalilnya. Setelah itu, sibuklah kamu dengan ibadah. Semoga dengan itu Allah bukakan bagimu tauhid yang betul-betul, bukan dengan debat. Walaupun beliau kemudian nanti akan menjelaskan juga bahwa ilmu kalam itu juga penting dipelajari untuk menjaga akidah umat. Itu pun beliau nanti akan mensyaratkan siapa yang harus belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu siapa yang belajar ilmu kalam itu. Untuk menjaga akidah umat. Ketika ada orang yang pemikirannya ngawur, terus melontarkan seperti semacam filosof zaman dulu, melontarkan subhat-subhat tauhid, ini bisa menjawab. Iya, pastinya banyak. Yang sering yang ngawur-ngawur itu kan, yang bilang agama sama, bilang Tuhan tidak adil, kalau gak masuk surga semua dan sebagainya. Sudah pernah kita bahas kan jawaban-jawabannya itu. Nah itu kalau gak dijawab umat itu kan akan mamang. Oh iya Tuhan tidak adil, itu. Ya, la ilaha illallah. Terus mereka katakan apa? Jadi tauhid itu makna lain, makna akor tauhid itu adalah istilah tentang makna lain yang makna itu nggak dipahami oleh aksarul mutakallimin. Ya kan? Buktinya mereka nggak muncul dari mereka nggak muncul dari mereka tawakul kepada Allah, husnudzon kepada Allah dengan ilmu debatnya itu, nggak bisa muncul perasaan seperti itu. Wa in fahimu, jika pun mereka memahami
lam yattasifu bih, mereka tidak bersifat dengan tauhid yang sebenarnya. Yaitu apa tauhid sebenarnya? Nanti akan beliau bahas apa tauhid sebenarnya itu. Ya. Jadi apa? Dalam naskah yang lain, di nuskah lam yattasifu bih. Di naskah yang lain lam yakumu bih. Di naskah yang lain lam yakumu bih. Mereka ora cuma yang sapa para mutakalimin bi kelawan makna tauhid itu. Tidak tegak pada hatinya. Alam tazam al-asalu dzalika. Jadi tidak nampak bekas-bekas ketauhidan pada perilakunya, pada akhlaknya. Itu tawakal pada Allah, husnudzon, menyandarkan segala urusan pada Allah. Itu enggak ada pada ahli mukalaf. Yang itu sebetulnya, itulah inti tauhid sebetulnya yang dipahami oleh para sahabat dulu. Ya. Jadi infak tauhid itu wajibah. Wahwa antara umur kula minallah azza wajalla. Itu tauhid yang sejati. Wahwa. Ya. Dan ada pun tauhid itu, tauhid indah, tauhid menurut para asul awal adalah antara umur kula minallah. Kau meyakini bahwa segala perkara itu hanya dari Allah azza wajalla. Ru'yatan, suatu keyakinan yang taqta'ul tifatahu anil asbab, yang memutus iltifat, memutus penolehan seseorang dari asbab wal wasaid, dari asbabi wal wasaiti, dari sabab-sabab dan peran arah. Meyakini bahwa segala al-umur kullu biyadillah. Yaqdi fiha ma yasha wa yahkum ma yurid. Yang memutuskan apa yang dia kehendaki, yang menghukum menurut apa yang dia kehendaki. Gitu. La mu'aqqibil hukmi, tidak ada yang bisa menganulir keputusan dia, tidak ada yang bisa menganulir keputusan. La mu'aqqibil hukmi wala rad dari qada'i, dan tidak ada yang dapat menolak apa keputusannya. Kalau muqaddim wala muqaddam, tidak ada yang dapat mendahulukan apa yang diakhirkan, tidak ada yang dapat mengakhirkan apa yang dia dahulukan. Jalla jalaluh wa ta'ala fi ula, itu tauhid. Itu makna tauhid yang tertanam dalam hatinya para sahabat. Dan mereka para ahli mukalam, kata beliau, kosong dari makna itu. Tapi ironisnya mereka dikenal sebagai ulama tauhid atau ilmu kalam. Ulama lagi alim, kata orang. Padahal mereka kosong. Kemudian bahwa alat darajat semua itu saja itu rahmatah. Sedangkan itu adalah paling tingginya derajat para ahli tauhid. Yaitu yang disebut tuh itu kan. Kau melihat segala perkara itu dari Allah asalnya, yang mana dengan suatu keyakinan, kau meyakini semua perkara dari Allah dengan sebuah keyakinan yang memutus penolehanmu kepada sabab, yang memutus penolehanmu kepada sabab. Karena kamu hanya melihat musabbibul asbab, yang hanya kamu lihat adalah penyebab dari segala sebab. Itu apa? Itu meyakini Allah Ta'ala dengan hati. Yang dikatakan entah burukana ketorofan takun torofan itu buah. Juga buah dari tauhid. Takut azabah. Takut akan azab Allah, akan hijabnya. Yang meninggalkan apa namanya akhlak yang tercela. Ya. Berusaha untuk meraih akhlak yang terpuji. Ya. Berusaha meraih mahabbatullah. Dan inilah tauhid seperti inilah ru'yah, pandangan atau keyakinan seperti inilah yang merupakan sebab daripada mahabbatullah. Dengan syarat dia panah lebur dalam melihat sabab tadi. Dan lebur dari seluruh hudud, seluruh bagian-bagian nafsu tadi. Wala yarol khair wa syarr illa minhu, sehingga dia tidak melihat kebaikan dan keburukan kecuali dari Allah. Hadza amrun syarif, ini perkara yang amat mulia. Tidak termasuk tawakul. Salah satu buahnya tauhid yang semacam ini adalah tawakal. Kalau orang bertauhidnya kuat, pasti tawakalnya kuat kepada Allah. Saya tutup dengan statement Imam Ghazali di kitab Tauhid wa Tauhid. Kama saya di kitab Tawakkul. Nanti sebagaimana
akan datang dari kejauhan. Saya ambilkan dari kitab itu, kitab tauhid atau tawakkul. Begini kata Imam Ghazali, kitab tauhid atau tawakkul. Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan begini, tauhid yang menjadi modalnya tawakal itu adalah kaum meyakini bahwa seandainya jin dan manusia semua berada pada paling tingginya darajatul akal, paling tingginya derajat akal mereka, kepandaian mereka, semuanya bersepakat memberi manfaat, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali apa yang sudah Allah tentukan. Dan kau yakin jin, manusia, semua umat ini seandainya pun dalam keadaan paling pintar sekalipun ingin memberi madarat, maka tidak terjadi kecuali apa yang Allah tentukan padamu. Ini keyakinan tauhid yang menjadi landasan tawakal. Nanti beliau akan membahas kitab tauhid wa tawakkul. Dijadikan kitab tauhid wa tawakkul. Akan, kalau nggak salah saya ada rekaman itu, kalau mau coba di YouTube saya sudah sebenarnya saya bahas di Sidoarjo. Kitab tauhid wa tawakkul. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Surah Al-Fatihah.